Film ini berfokus pada seorang wanita bernama Eva yang bekerja sebagai sipir penjara. Namun meski begitu, Eva masih diuntungkan karena dia hanya ditugaskan di penjara yang berisikan napi dengan tingkat kejahatan ringan. Selain sebagai sipir, Eva pun mendedikasikan waktunya sebagai guru pembina yang mengajarkan berbagai keterampilan termasuk melatih yoga yang diharapkan bisa menjadi bekal bermanfaat bagi para napi setelah bebas nanti. Esok harinya penjara itu pun kedatangan beberapa napi baru yang akan ditempatkan di blok napi khusus kriminal berat dengan keamanan maksimum yang jelas napi di sana tergolong berbahaya, dan tentu saja ada petugas sipir lain yang ditugaskan secara terpisah di sana. Di sisi lain, entah mengapa Eva memperhatikan daftar tahanan baru di blok tersebut yang tertuju pada tahanan dengan nama Iversen alias Mikkel yang diketahui dipindahkan ke penjara itu setelah membunuh napi di penjara sebelumnya, dan bahkan, ia pun terus memperhatikan setiap prosedur yang dijalani para napi sebelum masuk ke selnya. Beberapa hari kemudian, tingkat emosional Eva pun meningkat yang membuatnya mudah marah dan seperti ada sesuatu yang dipendam dalam benaknya. Keanehan pun kembali terjadi pada Eva yang terlihat mengajukan permohonan pada kepala sipir untuk dipindah tugaskan ke blok 0 yang dikenal blok dengan keamanan maksimum, di mana permohonan Eva pun akhirnya disetujui. Til en anden afdeling. Ja, der er jo huller i vagtplanerne på samtlige afdelinger så. Sebelum menjalani tugasnya di blok barunya, Eva diminta untuk melepaskan semua perhiasan atau pernak-pernik di tubuhnya demi keamanan, di mana Eva pun ikut serta dalam mengamankan tahanan yang bermasalah yang selalu membuat keributan di sana. Sesaat Eva terlihat membagikan jatah makan pada para napi di blok khusus tersebut, di mana saat itulah Eva hanya terdiam saat Mikkel berada tepat di hadapannya. Malam harinya ketika Eva menjalani tugasnya, ia terlihat mencoba masuk ke dalam sebuah sel tahanan. Namun, seorang sipir lainnya yang melihat hal itu pun segera mengingatkan Eva terkait aturan di penjara itu yang melarang sipir masuk ke dalam sel tahanan seorang diri, mengingat para penghuni di blok tersebut adalah tahanan berbahaya. Akan tetapi Eva beralibi jika dia terpaksa melakukan itu setelah mendengar suara teriakan seorang napi di sel tersebut. Sipir itu pun akhirnya menjelaskan terkait napi yang Eva maksud yang berada di sel 017 yang rupanya sel itu ditempati oleh Mikkel serta menunjukkan data riwayat kejahatan Mikkel yang dipindahkan ke penjara itu dari penjara sebelumnya setelah membunuh seorang napi bernama Simon secara brutal yang diketahui adalah putra dari Eva yang dipenjara akibat melakukan kerusuhan. Så tager han kniven og går ind i den anden fyrs celle. Han dræber ham på stedet. Han er farlig. Terungkaplah alasan Eva yang minta dipindahkan ke blok penjara itu yang rupanya berniat untuk balas dendam atas kematian anaknya itu. Eva pun mulai mengatur rencana balas dendamnya dengan mengintimidasi Mikkel saat ia tak membagikan jatah rokok pada Mikkel yang memang para napi tak dibebaskan untuk menyimpan rokok secara pribadi. Namun, Eva menolak memberikan rokok itu meski Mikkel terus memaksanya. Intimidasi pun kembali berlanjut saat Mikkel tak mendapatkan izin keluar sel untuk Puk yang sama sekali tak ditanggapi oleh Eva. Esok paginya, kondisi dibuat kisruh saat Eva yang sedang bertugas harus menerima lemparan Puk Mikkel yang semalam ia lakukan di dalam penjara. Akibat ulahnya, Mikkel harus mendekam di sel isolasi selama 1 minggu atas apa yang ia lakukan.
Beberapa hari kemudian, Eva yang tak sengaja melihat jadwal kunjungan Mikkel dari orang tuanya pun seolah berusaha mencegahnya dengan menyampaikan penolakannya pada sang atasan. Namun, keinginan Eva ditolak oleh atasan karena memang semua napi di sana berhak untuk mendapatkan kunjungan dari keluarga sesuai dengan yang telah dijadwalkan. Tak cukup sampai di sana, Eva yang kembali sedang bertugas melihat Mikkel dari sebuah layar yang ia yakini sedang melakukan transaksi narkoba. Hingga saat itulah, ia segera melaporkan hal itu pada petugas lainnya. Namun ketika diperiksa, tak ditemukan barang yang mereka curigai sebagai narkoba yang membuat Mikkel lepas dari tuduhan. Tak berhasil menemukan barang bukti, Mikkel diminta untuk melakukan tes urin dan terlebih dulu diminta untuk buang air kecil saat itu juga yang jelas langsung ditolak Mikkel, di mana Eva pun lalu mengancam tak akan mengizinkan Mikkel bertemu keluarganya saat hari kunjungan besok. Akan tetapi Mikkel justru buang air kecil tanpa menampung air seninya yang tentu saja membuat Eva kesal karena rencananya kembali gagal, dan esok harinya, Mikkel pun menerima kunjungan dari sang ibu. Keesokan harinya, para sipir dirapatkan untuk melakukan sidak pada seluruh sel untuk menghindari kepemilikan senjata api dan narkoba yang mungkin dimiliki oleh para napi. Di mana Eva segera menuju gudang tempat penyimpanan narkoba hasil sitaan dari para napi dan mengambil sedikit narkoba untuk ia campurkan ke dalam kotak susu serta menyelipkan sebuah pisau yang mana kotak susu itu akan ia simpan di dalam sel yang ditempati Mikkel. Saat para sipir menggeledah sel milik Mikkel, Mikkel pun terkejut mendapati barang haram dan pisau yang diyakini ada yang sengaja memasukkannya ke sel miliknya, di mana Eva yang menemukan kesempatan untuk balas dendam pun tanpa ragu berusaha menghakimi Mikkel yang membuatnya harus mendapatkan perawatan medis setelah mengalami patah hidung dan retak pada tengkorak belakangnya. Alhasil, atas tindakannya itu, Eva mendapat teguran keras dari Komisi Perlindungan Manusia yang tetap melindungi keselamatan dan hak para napi yang nyaris membuat Eva terkena pidana. Namun beruntung, atasan Eva berhasil menyelamatkan Eva dari kasus tersebut. Namun imbas dari tindakannya itu, Eva bisa saja mendekam di penjara bila Mikkel menuntut Eva akibat penyerangan yang dilakukannya itu. Ja, eller altså med mindre du står til at kunne dømmes for ulovlig magtanvendelse og grov vold. Eva yang tak mau ambil resiko pun melakukan pendekatan pada Mikkel dengan mengajaknya sedikit lebih rileks dengan menikmati sebatang rokok di luar sel sekaligus meminta maaf padanya. Di mana, Eva pun menyebut jika ia akan kembali bertugas di blok lamanya. Namun Mikkel ingin Eva tetap bertugas di blok itu dan tak akan menuntut Eva. Men du skal vide, at jeg har tænkt mig at flytte tilbage til min gamle afdeling. Kan du komme hver dag? Til isolation og lukke mod? Mikkel menyebut jika dia tak akan menuntut Eva jika Eva mau melakukan apa yang dia minta, termasuk membawanya setiap hari keluar untuk merokok dan Eva pun menyetujuinya. Lambat laun setelah Eva menuruti permintaan Mikkel setiap hari, Mikkel mulai menjadi dan memanfaatkan kesempatan itu. Bahkan Mikkel ingin ikut dalam kegiatan yoga dan kegiatan positif lainnya agar ia bisa keluar dari sel isolasi. Namun karena Mikkel yang masuk penjara akibat kasus keterlibatan narkoba, Mikkel sepertinya sulit untuk mendapatkan apa yang dia mau kecuali dengan bantuan Eva. Jeg vil i skole. Kan du skaffe mig en plads? Tak hanya itu, situasi kini justru berbalik pada Eva yang harus menuruti keinginan Mikkel yang semakin ekstrim dengan meminta Eva mengambilkan narkoba untuknya. Namun perlahan Eva pun mulai lelah untuk terus mengikuti keinginan Mikkel, dan menggantinya dengan mengurus izin pada pengurus penjara agar Mikkel bisa mendapatkan waktu 1 hari untuk bertemu ibunya yang hal itu disetujui oleh Mikkel. Ja. Upaya Eva untuk mendapatkan izin itu pun mendapat tentangan dari para petinggi penjara yang menilai jika Mikkel termasuk salah satu napi paling berbahaya dan akan beresiko jika permintaan itu dikabulkan. Namun, Eva terus meyakinkan mereka bahwa Mikkel kini telah berubah jauh lebih baik dan banyak melakukan kegiatan positif di penjara. Hingga akhirnya, Eva mendapatkan izin untuk Mikkel walau Eva dan petugas sipir lain harus tetap mendampingi Mikkel. Tiba di hari Mikkel bertemu ibunya,
Michael terus diawasi secara ketat oleh Eva dan petugas sipir lainnya. Namun saat jamuan makan antara Michael dan sang ibu, Eva yang juga ikut makan bersama harus dibuat kesal saat Michael menceritakan semua perlakuan yang ia terima dari Eva selama di penjara itu. Akan tetapi sang ibu justru membela Eva karena ia tahu sifat asli Michael yang membuat Michael kesal karena disalahkan oleh ibunya dan meluapkan amarahnya pada sang ibu. Menjelang sore, saat perbincangan Eva dan Michael merujuk pada pembatalan perjanjian mereka, Michael ingin Eva tetap melakukan apa yang ia perintahkan sebelumnya. Bahkan Michael ingin Eva mengurus izin untuk ia bisa keluar penjara 1 hari dalam sebulan yang jelas langsung ditolak oleh Eva dengan menyebut jika ia akan segera bertugas kembali di blok penjara umum agar ia tak berurusan lagi dengan Michael. Pada akhirnya, Eva menceritakan tentang siapa dia yang sebenarnya yang tak lain adalah ibu dari Simon, napi yang dibunuh oleh Michael, di mana setelah itu, Michael yang ketakutan pun memilih kabur. Jeg er Simons mor. Dalam upayanya kabur dari Eva dan petugas sipir lain yang mengejarnya, Michael terjatuh ke dasar jurang, di mana Eva yang melihat kesempatan itu pun berniat meluapkan dendamnya atas kematian putranya dan mencoba menghabisi Michael yang tergeletak tak sadarkan diri. Secara perlahan, Michael mulai kesulitan bernapas yang membuat Eva merasa kasihan dan tak tega menghabisi Michael meski Michael telah membunuh putranya. Imbas dari kejadian itu, Michael akhirnya kembali mendekam di sel isolasi karena upayanya untuk kabur dan harus mendekam di sana tanpa batas waktu yang belum diketahui, dan bersamaan dengan itu, Eva mengatakan niatnya untuk dipindah tugaskan ke blok lamanya dan berusaha untuk berdamai dengan kenyataan untuk merelakan kepergian mendiang putranya serta menghapus niatnya untuk balas dendam pada Michael.